Tantri mendekati Raja Rangga Mahesa. Wajahnya penuh tanda tanya. Ia menatap Raja dengan pandangan tajam, penuh kewaspadaan. Tantri adalah sosok yang tidak mudah percaya, bahkan pada sekutu sekalipun. Apakah Baginda benar-benar tidak memerintahkan Kirana untuk memusuhi aku? Tanya Tantri dengan nada datar namun menusuk. Raja Rangga Mahesa tetap berdiri tegak meski dihadapkan dengan pertanyaan itu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sebelum menjawab. Sungguh, Gusti Putri, saya tak pernah memintanya untuk melakukan hal demikian. Jawabnya dengan suara tegas namun penuh hormat. Ia melanjutkan, tujuan saya datang ke sini bukan untuk melawan Gusti Putri, tapi untuk menyelamatkan Kirana sebelum terlambat. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepadanya. Pertama, bahwa perguruan rembulan malam tidak pantas menyinggung Gusti Putri ataupun Lembah Hitam. Dan kedua, bahwa Kirana telah berpihak pada pihak yang salah. Saya ingin membuka matanya agar ia tidak menjadi alat dari perguruan ini. Tantri mendengarkan dengan seksama. Matanya tetap tajam mengamati Raja. Ia mencoba mencari tanda-tanda kebohongan dalam setiap kata yang diucapkan Rangga Mahesa. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan. Setelah beberapa saat, Tantri akhirnya mengangguk kecil. Meski ia tetap menjaga sikap dinginnya. Baiklah. Alasan Baginda aku terima. Tapi pastikan ini adalah yang terakhir kali Kirana terlibat dalam urusan yang tidak seharusnya. Ucap Tantri sambil melirik Kirana yang masih bersimpuh di tanah. Namun, sebelum percakapan itu berakhir, Kiara tiba-tiba muncul membawa sebuah karung besar di punggungnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi puas, seolah ia baru saja menyelesaikan tugas besar. Apa yang kau bawa, Kiara? Tanya Tantri. Alisnya terangkat melihat benda yang tampak berat itu. Kiara tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu meletakkan karung besar itu di hadapan Tantri. Dengan perlahan, ia membuka isi karung tersebut. Begitu karung itu terbuka, terlihat puluhan batu ajaib murni berkilauan di dalamnya. Cahaya dari batu-batu itu memancar, menciptakan suasana magis di sekitarnya. Batu-batu ajaib itu adalah barang langka yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu, dan masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Tantri memandangi batu-batu itu dengan penuh pertimbangan. Sebagai pemimpin yang bijak, ia tahu bahwa barang berharga seperti itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Namun, di sisi lain, ia juga merasa enggan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Apa yang harus kita lakukan dengan ini, Gusti Putri? Tanya Kiara, yang melihat Tantri terdiam cukup lama. Tantri akhirnya menghela napas panjang. Aku tidak ingin merampas apa yang bukan milikku, ujarnya pelan. Namun, jika kita meninggalkan batu-batu ini di sini, maka besar kemungkinan pihak lain akan menemukannya. Dan jika pihak itu berhati kotor, mereka akan menyalahgunakan kekuatan batu-batu ini untuk kehancuran. Setelah berpikir matang, Tantri akhirnya memutuskan untuk membawa batu-batu ajaib itu kembali ke kerajaan Lembah Hitam. Ia bertekad untuk menjaga batu-batu tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Meski keputusan itu berat, ia tahu bahwa menjaga barang berharga ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Sebelum pergi, Tantri mengeluarkan sebuah pil kecil dari kantongnya. Pil itu berkilauan dengan warna biru lembut, tanda bahwa ia mengandung khasiat penyembuhan yang luar biasa. Ia menyerahkan pil itu kepada Kirana yang masih bersimpuh di tanah.
Minum ini, ucap Tantri. Pil ini akan menyembuhkan lukamu. Tapi ingat, Kirana, aku memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Jangan sampai aku mendengar bahwa kau mengkhianatiku. Atau aku tidak akan segan-segan mencabut nyawamu. Meskipun kau adalah anak dari Rangga Mahesa. Kirana menunduk dalam. Menerima pil itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Gusti Putri. Hamba tidak akan mengecewakan. Tantri lalu berbalik menghadap Raja Rangga Mahesa. Baginda, setelah urusanku di Lembah Hitam selesai, aku akan datang ke kerajaan Rangga Mahesa. Aku berharap, ketika aku datang nanti, tidak ada alasan yang membuat aku harus memulai perang dengan kerajaanmu. Rangga Mahesa mengangguk hormat. Kami akan menyambut Gusti Putri dengan tangan terbuka. Saya berjanji, tidak akan ada hal yang membuat Gusti Putri merasa dikhianati. Tantri lalu memimpin pasukannya, membawa batu-batu ajaib itu ke udara. Mereka bergerak cepat menuju kerajaan Lembah Hitam, meninggalkan medan pertempuran yang kini telah sunyi. Sementara itu, Raja Rangga Mahesa berdiri di tempatnya, memandang kepergian Tantri dengan tatapan penuh penghormatan. Di sampingnya, Kirana mengepalkan tangan, bertekad untuk membuktikan dirinya layak mendapatkan kepercayaan Tantri. 1 tahun telah berlalu sejak Tantri berhasil membawa kedamaian ke Lembah Hitam. Setelah melalui perjuangan panjang dan penuh tantangan, kini ia resmi dinobatkan sebagai Ratu Lembah Hitam ketiga. Dengan gelar baru, Tantri juga memilih nama kebesaran yang mencerminkan kejayaannya, yakni Ratu Sukma Tunggadewi. Nama itu bukan hanya lambang kebesaran, tetapi juga simbol dari kesohorannya sebagai pemimpin bijaksana yang dihormati di dunia gaib. Di kerajaan Lembah Hitam, auranya kini semakin mistis. Kabut tebal yang selalu menyelimuti wilayah itu menjadi lebih pekat, menambah kesan angker dan berbahaya. Hanya mereka yang memiliki izin khusus atau yang benar-benar diundang oleh sang ratu yang dapat masuk dengan selamat. Bahkan, banyak yang berkata bahwa siapa saja yang mencoba memasuki Lembah Hitam tanpa restu, mereka tidak akan pernah kembali kecuali namanya yang tersisa. Hal ini semakin memperkuat reputasi Lembah Hitam sebagai kerajaan gaib yang tak tersentuh. Meski kini Tantri hidup sebagai penguasa dunia gaib, ia tidak melupakan keluarganya, roh ayah dan ibunya, yang kini berada di dunia gaib Lembah Hitam. Hidup damai di sisi kerajaan itu. Tantri sering mengunjungi mereka untuk mendapatkan nasihat dan kebijaksanaan dari leluhurnya. Ia meyakini bahwa keberadaan mereka adalah berkah yang membimbingnya menjadi pemimpin yang lebih baik. Kerajaan Rangga Mahesa dan hubungannya dengan Lembah Hitam. Di luar sana, Kerajaan Lembah Hitam dan Kerajaan Rangga Mahesa memiliki hubungan yang erat. Raja Rangga Mahesa menjadi satu-satunya pemimpin dunia manusia yang memiliki akses ke Lembah Hitam. Namun, akses itu tidak mudah. Raja harus menjalani ritual khusus dengan meninggalkan rohnya di Sanggar Pamelangan, sebuah tempat sakral yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Melalui ritual ini, rohnya dapat menembus dimensi gaib Lembah Hitam, sementara jasadnya tetap terlindungi di dunia manusia. Dengan cara inilah, Rangga Mahesa dapat berdiskusi dan berkonsultasi dengan Ratu Sukma Tunggadewi. Hubungan mereka didasari pada rasa saling percaya dan saling menghormati. Sesekali, Tantri dengan kereta kencana gaibnya mengunjungi kerajaan Rangga Mahesa untuk bertukar pikiran dengan sang raja. Kereta kencana itu begitu megah,
diselimuti cahaya keemasan dan dikelilingi oleh aura mistis yang membuat siapa saja yang melihatnya merasa kagum sekaligus gentar. Kunjungan Ratu Sukma Tunggadewi selalu menjadi peristiwa yang menimbulkan decak kagum para rakyat Kerajaan Rangga Mahesa. Kemunculan perguruan Bangau Putih di tengah damainya hubungan dua kerajaan itu. Kabar baru datang dari bekas wilayah perguruan Rembulan Malam. Tempat yang dulu dikenal sebagai pusat ajaran ilmu gelap itu kini dihuni oleh seorang guru besar aliran putih. Guru itu mendirikan perguruan baru bernama Perguruan Bangau Putih, yang mengajarkan keseimbangan dan kebaikan. Namun, sebagai bentuk penghormatan terhadap Ratu Sukma Tunggadewi, guru tersebut tidak langsung menduduki wilayah itu. Ia terlebih dahulu meminta izin kepada Raja Rangga Mahesa untuk berbicara dengan sang ratu. Tantri, dengan kebijaksanaannya, mengizinkan guru besar itu untuk menggunakan bekas perguruan Rembulan Malam. Baginya, selama tempat itu digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak melawan kehendak alam, ia tidak keberatan. Guru besar Bangau Putih pun berjanji untuk menjaga tempat itu dengan hormat dan memastikan bahwa ajaran kebaikan akan menjadi inti dari perguruan tersebut. Kebijakan bijak Raja Rangga Mahesa sementara itu. Kerajaan Rangga Mahesa juga terus berkembang pesat. Di bawah kepemimpinan Raja Rangga Mahesa, kerajaan itu tidak hanya semakin makmur, tetapi juga semakin dihormati oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Banyak kerajaan lain yang kini menjadi sahabat dekat kerajaan Rangga Mahesa. Berkat kebijakan sang raja yang mengutamakan diplomasi dan kerjasama daripada peperangan. Namun, salah satu faktor utama yang membuat kerajaan ini disegani adalah para prajuritnya. Hampir semua prajurit di kerajaan itu adalah master pedang yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka tidak hanya ahli dalam bertarung, tetapi juga memiliki kedisiplinan tinggi dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan kepada kerajaan. Kemampuan mereka tidak lepas dari campur tangan Ratu Sukma Tunggadewi, yang secara tidak langsung membantu mengembangkan seni bela diri di kerajaan tersebut. Banyak pengamat dari kerajaan lain yang berpendapat bahwa kerajaan Rangga Mahesa adalah salah satu kerajaan terkuat di tanah ini, karena memiliki pasukan yang begitu luar biasa. Namun, meskipun kekuatannya sangat besar, Raja Rangga Mahesa tetap rendah hati. Ia tidak pernah menggunakan kekuatan militernya untuk menindas kerajaan lain. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk membantu kerajaan lain yang membutuhkan, sehingga ia mendapatkan reputasi sebagai pemimpin yang bijaksana dan mulia. Harmoni dua kerajaan, hubungan antara kerajaan Lembah Hitam dan kerajaan Rangga Mahesa menjadi contoh harmoni yang jarang terjadi di dunia ini. Dua kerajaan yang berasal dari dunia yang berbeda, dunia gaib dan dunia manusia, dapat hidup berdampingan tanpa konflik. Banyak yang melihat ini sebagai bukti kebijaksanaan dua pemimpin besar, Ratu Sukma Tunggadewi dan Raja Rangga Mahesa. Namun, di balik semua itu, ancaman baru mungkin saja muncul. Dunia gaib dan dunia manusia selalu memiliki sisi gelap yang sulit ditebak. Ratu Sukma Tunggadewi dan Raja Rangga Mahesa menyadari bahwa mereka harus selalu waspada untuk menjaga kedamaian ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan besar, mereka tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan, kerjasama, dan kepercayaan. Tamat. Pemirsa channel Abdi Sejati, jangan lewatkan setelah cerita pendekar 7 rupa ini usai. Channel Abdi Sejati akan mempersembahkan cerita yang lebih seru, yang berjudul Anak yang Terbuang. Pantengin terus channel Abdi Sejati, dan jangan lewatkan kisah-kisah menarik di dalamnya, dengan cara subscribe channel ini.
dan beri tanda suka. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar pemirsa mendapatkan notifikasi setiap update cerita terbaru. Dengan subscribe Anda akan membuat Abdi Sejati lebih semangat menghadirkan cerita-cerita seru.